Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikramullah dengan NIM 24043164. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek pengauditan, yaitu menjelaskan satu standar dan mengaitkan dengan sebuah kasus. Sebelumnya izin Pak, Bapak Rida Askaraga selaku dosen pengampu mata kuliah praktek pengauditan. Oke, langsung saja saya di sini akan memilih standar audit PCAOB AS 2201 dengan mengaitkannya dengan kasus Wells Fargo. Sebelumnya Public Company Accounting Oversight Board Auditing Standard nomor 2201 ini membahas tentang audit pengendalian internal dalam sebuah laporan keuangan. Saya memilih standar ini dan mengaitkan dengan kasus Wells Fargo karena bagi saya kasus ini tuh sangat penting untuk dibahas karena yaitu tentang pengendalian internal dalam laporan keuangan. Dan saya mengaitkan dengan kasus Wells Fargo karena mungkin terbilang kasus dekat di tahun 2016 skandal besar terjadi, yaitu singkatnya Wells Fargo. Kasus ini mengada-adakan rekening jutaan rekening baru tanpa diketahui oleh nasabahnya gitu. Dan bagi saya itu masih relevan untuk dibahas dalam waktu ini. Skandal ini juga menunjukkan bahwa meskipun perusahaan diaudit oleh auditor eksternal dan memiliki sistem kontrol formal, kegagalan dalam desain dan penerapan kontrol tetap bisa terjadi gitu. Yang kedua, isi standar yang saya pilih ini yaitu PCAOB Auditing Standard nomor 2201 itu mengatur bagaimana auditor tuh melakukan audit atas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan audit laporan keuangan. Adapun tujuan utama dari standar ini untuk auditor tuh dapat memberikan opini ataupun masukan mengenai apakah pengendalian internal ini dapat mendeteksi salah saji material ataupun dapat mencegahnya gitu dalam sebuah laporan keuangan. Kemudian pelanggaran ataupun kelemahan yang dilakukan oleh kasus ini, ada beberapa pelanggaran ataupun kelemahan yang dilakukan kasus Wells Fargo ini. Yang pertama itu ada kelemahan budaya dan insentif manajemen, yang dimana perusahaan ini menetapkan penjualan yang agresif ataupun menetapkan target berapa ditetapkannya nasabah gitu, yang dimana akibatnya banyak karyawan membuat rekening baru tanpa sepengetahuan nasabah tersebut gitu. Itu yang dinamakan diada-adakan gitu, dibuat rekening tetapi tidak ada nasabahnya. Hal ini menunjukkan kelemahan pada entity level control, terutama pada budaya etika dan sistem insentif perusahaan. Yang kedua itu ada kelemahannya monitoring control yang tidak efektif ataupun yang tidak mencapai tujuan lah. Perusahaan sebenarnya menerima laporan internal mengenai praktik pembukaan rekening ilegal sejak beberapa tahun sebelumnya. Kemudian manajemen itu tidak melakukan tindakan yang memadai untuk menghentikan praktik tersebut. Dengan ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan pengawasan internal itu tidak berfungsi untuk mencapai tujuannya, ataupun kita bisa bilang dengan tidak efektif. Dan kemudian ada risiko fraud yang tidak terdeteksi. Ini juga termasuk kelemahan dalam kasus ini. Jumlah rekening yang tidak aktif tuh dan keluhan nasabah masuk terus ke perusahaan, tetapi perusahaan tidak bisa mendeteksi fraud ataupun kecurangan yang dilakukan gitu. Kelemahan ini berpotensi dikategorikan sebagai material weakness dalam ICFR karena praktik tersebut dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan dan laporan kinerja bank. Adapun yang keempat, bagaimana seharusnya auditor ini bertindak jika standar diterapkan. Bagaimana auditor ini kalau standar itu diterapkan dengan benar gitu. Auditor tuh menerapkan standar yang saya pilih 2201 tuh ada beberapa tindakan yang harus
seorang auditor lakukan. Yang pertama yaitu mengevaluasi entity level control secara mendalam ataupun secara keseluruhan. Auditor tuh harus menilai apakah budaya perusahaan dan sistem insentif menciptakan risiko kecurangan. Target penjualan yang terlalu tinggi seharusnya menjadi target penjualan yang terlalu tinggi itu menjadi indikator yang paling besar gitu. Kemudian auditor harus melakukan mengidentifikasi resiko yang tinggi. Kenapa? Karena auditor tuh emang harus fokus terhadap pengujian kontrol pada proses tersebut. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan auditor, melakukan pengujian monitoring controls. Auditor harus menilai apakah laporan keluhan pelanggan dan temuan internal audit itu telah ditindaklanjuti atau hanya berdiam sampai melaporkan aja gitu. Jika tidak, hal ini dapat menunjukkan kelemahan kontrol yang signifikan. Jadi auditor tuh harus langsung dieksekusi apa yang dilaporkan dari pelanggan gitu. Kemudian ada yang keempat auditor harus melakukan menggunakan data analitis. Auditor dapat menganalisis data transaksi untuk menemukan pola abnormalnya gitu. Seperti rekening yang dibuka tanpa aktivitas, kemudian pembukaan rekening dalam jumlah besar oleh karyawan tertentu. Itu bisa dianalisis oleh seorang auditor gitu. Kalau kita melihat data-data tersebut yang tidak wajar seharusnya ada tetapi ada gitu, kita harus bersifat skeptisisme. Kemudian yang terakhir yaitu kegagalan audit dalam kasus ini merupakan kegagalan teknis atau etika. Menurut saya kegagalan audit yang dilakukan oleh kasus Wells Fargo ini berkaitan dengan keduanya, kegagalan teknis dan kegagalan etika. Mungkin yang pertama kegagalan teknis itu auditor tuh mungkin tidak melakukan pengujian yang cukup terhadap kontrol yang terkait dalam proses pembukaan rekening dan sistem insentif karyawan. Kemudian auditor tuh mungkin kurang memanfaatkan analisis data mendeteksi pola transaksi yang tidak normal. Karena hal ini tuh menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan prosedur audit yang direkomendasikan oleh AS 2201. Adapun yang kedua kegagalan etika. Selain aspek teknis, auditor juga terdapat kemungkinan bahwa auditor terlalu bergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen tanpa melakukan skeptisisme profesional memadai. Dalam audit, auditor harus mempertahankan profesional skeptisism, yaitu sikap kritis terhadap informasi yang diperoleh dari klien. Jika auditor tidak mempertanyakan risiko yang muncul dari budaya penjualan agresif perusahaan, maka hal ini tidak mencerminkan kelemahan dalam aspek etika profesional. Mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.